hujan. Hello fams, how are you? Akhirnya kita mau bahas yod juga ya. Sorry, baru ada waktu. By the way, sebelumnya aku mau kasih ucapan terima kasih untuk Henny. Tada! Sudah kasih lukisan yang cantik ini ya. Bagaimana? Thank you banget ya Henny ya. Akan aku pajang di dinding. Sekarang dia akan nemenin aku untuk ada di video-video yang akan aku buat beruntung ini. Yod. Apa sih yod itu? Untuk kalian yang sudah belajar soal western astrologi, terutama yang modern, kalian pasti tahu ada namanya aspek figurasi yang berbentuk yod atau segitiga yang kecil. Kadangkala dia sangat kecil, tidak terlihat, sampai akhirnya suka kelewat. Tapi sekarang dengan mudah kalian bisa lihat kalian punya yod atau tidak. Aku taruh di box deskripsi ya linknya untuk lihat, cek apakah kalian punya yod atau tidak. Karena hari ini aku spesifik mau membahas tentang yod itu artinya apa. Finger of God, the chosen one, destiny, fate, configurations. Banyak sebutannya yod ini. Untuk tahu cara bacanya, sebenarnya memang banyak aspek yang harus dilihat ya. Maksudnya banyak sisi yang harus dilihat. Seperti kita ambil contoh aja nih. Satu contoh dari Google. Dari Google ini ada, oke aku pilih yang ini ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada bentuknya segitiga ya, yang hijau di tengah. Mungkin agak belibet untuk baca ini. Ya karena namanya juga astrologi ya, kalau udah ngukur-ngukur itu emang agak memusingkan. Ini cuma satu, gimana kalau dia punya banyak konfigurasi. Tapi kita fokus untuk membahas yod. Aku mau kasih gambaran cara untuk membaca yod kamu secara sederhana aja ya, karena sebenarnya banyak sisi yang bisa kita lihat untuk membedah apa aja sih isinya yod itu, artinya apa, netralisirnya gimana, dan lain sebagainya. Setelah kalian isi di website yang aku kasih, kalian bisa lihat tuh. Kalian bisa lihat berapa derajatnya, zodiaknya apa, planetnya apa. Nah, cara untuk bacanya secara sederhana adalah seperti ini. Pada contoh bercharts yang aku lihat ini, kaki di bawah, kedua kaki segitiga ini adalah sextile. Dia ini adem ayem. Seperti bisa kita lihat di sini, ini Mars dan Libra ini dia sangat harmonis dengan Sagittarius yang ada planet Venus juga Merkuri. Kalian bedah dulu dari situ. Bedah dulu artinya apa nih? Kalian jadi harus tahu arti planet Mars itu membawa efek apa. Kita nggak baca dulu degree-nya, kita cuman fokus sama planet dan zodiaknya ya, korelasinya gimana. Libra itu zodiaknya punya fungsi apa? Lalu juga kalian harus tahu Sagittarius, Venus, dan Merkuri itu punya peran apa? Hubungan harmonis di antara keduanya adalah Mars sama Venus kan udah pasti ya. Man and woman harmonis. Dan ini si Marsnya dia sangat peduli sama hubungan karena dia ada di Libra. Dimana ini adalah hubungan suami istri, juga partner bisnis, soal manajemen bisnis dan lain sebagainya. Kalau Venus dan Merkurinya ada di Sagittarius, artinya kekuatan feminin,
mungkin divine feminine yang kuat untuk mempelajari filosofi, keagamaan, terus juga hal-hal yang merupakan pendidikan spiritual dan agama. Lalu ada Merkurinya juga suka, pikirannya suka mencari tahu tentang itu. Maka hubungannya bisa kita lihat secara simpelnya adalah, ini adalah orang yang kita baca yang punya bercas ini, dia akan mencari pasangan yang punya pola pikir dan minat yang sama dari bidang spiritual, agama, bisnis. Pokoknya buat orang ini hubungan adalah caranya mencintai Tuhan, mungkin hubungan yang sehat, yang baik, yang memenuhi adalah caranya untuk mengenal dirinya, Tuhan, dan juga semesta. Lalu saya juga bisa lihat di sini dia pengen traveling bareng-bareng sama pasangannya. Dia akan cari orang yang suka berpetualang, suka kesana sini, tidak boring ya. Dia suka orang yang sangat dinamis. Terus juga bisa kita lihat mungkin ini ada hubungannya dengan keinginan untuk memperluas pemikiran, pengetahuan soal cinta, soal keagamaan, spiritual, juga tempat-tempat baru yang unik. Nah, itu dulu, itu mereka harmonis kaki-kaki itu. Tapi keduanya ini menekan puncak dari segitiganya, dimana ini adalah Taurus. Taurus yang diisi oleh Uranus, planet Uranus ya. So, artinya apa ini? Kita lihat dari satu dulu, garis ke atas itu namanya quincunx. Quincunx, dia ya merupakan degree yang menyambungkan dari sini ke situ gitu. Yang kaki satu lagi juga itu quincunx ya. So, di sini kita bedah dulu. Uranus di Taurus. Artinya apa ya kira-kira? Uranus itu teknologi, kebebasan, humanitarian, keinginan untuk membantu orang lain, kemanusiaan. Oke, orang ini pasti suka ngasih uang, dermawan ya, untuk bantu orang lain, karena Taurus adalah rumah materi. Terus juga dia merasa stabil kalau dia bisa berbuat sesuatu. Dia merasa stabil kalau hidupnya penuh dengan keamanan, secara dapat peralatan teknologi yang tercanggih gitu loh. Dia akan sangat bahagia dan juga stabil saat dia berada dalam ngikutin perkembangan zaman, tidak ketinggalan mode, dan terutama soal teknologi ya. Dia juga ingin ada di kegiatan-kegiatan sosial yang bisa membuat dia jadi bisa mengeluarkan uangnya untuk membantu orang lain. Lalu sekarang kita bedah bagaimana untuk menghubungkan ketiganya. Dari Mars, kita bedah dulu hubungannya, tekanannya kepada si Taurus ya, dari si Libra ini ke si Taurus ini, dan semua unsur itu ya, planet juga zodiaknya itu. Semisal nih, orang ini kan suka nih untuk berbuat luar biasa nih sama pasangannya, juga orang yang sangat suka membangun link untuk bisnis. Dia juga nggak banyak ngomong, dia bertindak. Tindakannya adalah caranya untuk mengungkapkan komunikasinya ya. Sementara di sini dia menekan si Taurus dan Uranus. Jadi yang terjadi bisa kita lihat secara sederhananya bahwa orang ini adalah orang yang mungkin selalu merasa dia kurang, selalu merasa dia belum terpenuhi atau belum bisa memenuhi pasangannya, apalagi ngasih ke orang lain soal materi. Dia merasa kurang, dia merasa selalu kesulitan untuk mendapatkan materi. Dia tidak tahu gimana caranya, atau dia merasa setiap kali berusaha selalu ada halangannya. Nah, sementara yang satu lagi, kaki yang satu lagi adalah Venus, Merkuri, Sagittarius menekan Taurus, Uranus. Artinya, di sini secara sederhananya bisa kita lihat bahwa keinginannya untuk mendalami atau memahami soal spiritual, ketuhanan, juga soal kebijaksanaan filosofi kehidupan membuatnya merasa juga selalu kurang untuk berbuat kebaikan. Dia merasa
untuk traveling, tidak punya uang, tidak cukup gitu ya, setidaknya pas-pasan terus, atau malah nggak punya sama sekali. Lalu juga untuk bantu orang lain, dia ngerasa nggak berdaya karena keterbatasan itu. Dia juga merasa tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena kepercayaannya dia itu berbeda sama perkembangan era saat ini yang berupa teknologi, sains, dan lain sebagainya. Ada tekanan di situ yang membuat sebenarnya kekuatannya dia di Taurus dan Uranus ini tidak bisa berkembang karena selalu ada bagian dari dirinya yang merasa itu tuh salah, teknologi itu salah, ini perkembangan zaman kayak gini tuh salah. Tapi dia tertarik gitu, selalu maju mundur, biasanya hubungannya di situ ya, selalu maju mundur ya. Secara sederhananya bisa dilihat seperti itu. Tapi juga di sini ada yang bagusnya nih, karena Venus itu sebenarnya tuannya atau lordnya si Taurus. Jadi sesungguhnya dia tuh bisa memahami ke situ, bisa mulai mungkin bisa membuka jalan untuk bisa menyeimbangkan antara filosofi hidupnya, prinsip spiritual dan agamanya dengan perkembangan zaman. Dia tidak akan lagi merasa bersalah kalau dia memang mencari juga materi, tapi dia juga kalau sudah berhasil menyeimbangkan semuanya, dia akan membuka jalannya dengan bekerja, berbisnis dengan istrinya mungkin ya, untuk akhirnya berpegang pada prinsip agama spiritual, tidak termakan sama uang dan juga perkembangan zaman. Itu goalnya. Tapi biasanya karena ini ya aspek yang agak susah untuk di semua aspek itu kan menghambat sesuatu, karena itu pelajaran penting untuk kita, jadinya dia tidak bisa paham sampai ke situ. Mungkin juga kadangkala ada aja halangannya untuk ke situ. Tapi berbekal dari keberadaan puncak segitiganya, sudah bisa dipastikan bahwa orang ini pasti bisa kalau dia mampu membawa Mars, Venus, dan Merkurinya untuk mendukung Taurus, Uranusnya. Apakah mudah? Bukan perkara gampang, tapi tidak mustahil. Itu contoh sederhananya ya. Aku nggak mau terlalu panjang untuk menjelaskannya karena masih banyak aspek yang bisa dilihat, dari degree itu house-nya di mana dan lain sebagainya. Itu aja dulu untuk bisa lebih memahami seperti apa kamu bisa membaca yod kamu. Lalu meaningnya ini apa sih? Kenapa sih yod ini dibilang jari jemari Tuhan gitu ya? Kenapa sih yod ini dibilang ada di orang-orang terpilih, bahkan orang seperti Hitler sendiri? Kenapa sih ada di situ? Ini secara intuitif aku sudah membedahnya karena aku nggak bisa menemukan jawaban pasti di luar sana apa sih yod itu. Cuman setelah aku pribadi mencoba untuk menelusurinya, aku memang punya aspek yang sangat nyambung sama hidup aku ya. Jumlah yod kakak berapa? Jadi kalian tahu ya kenapa kadangkala apa yang aku mau itu susah. Terutama yang aku lihat adalah dinamika antara spiritual, keagamaan, antara ketuhanan dengan materi. Semua aspek itu pasti akan membawa pelajaran karena kamu punya kekuatan, tapi juga kamu punya hambatan. Ini pasti berhubungan sama past life. Kamu punya power di mana dan kamu ingin mengembangkan di mana, which is puncak segitiganya itu. Dan untuk berkoordinasi, kamu harus menggunakan kekuatan kaki-kakinya. Sebenarnya bisa, pasti bisa, karena kamu diberikan ini pasti sudah punya kekuatannya. Yod sendiri artinya apa sih? Ini secara intuitif ya aku bedahnya ya. Yod yang aku lihat adalah sesuatu dimana ini merupakan campur tangan Tuhan, seperti namanya finger of God, tanda dimana kemungkinan besar kalian jiwa tua, kalian sudah pernah di kehidupan lalu berkembang secara spiritual, keagamaan, kalian sudah memahami arti semesta Tuhan,
lalu juga kalian ingin mengembangkan bagian yang kurang. Makanya diberikan kesempatan ini untuk benar-benar kayak ngikat kontrak, nggak bisa kemana-mana, agar tidak lari, agar kamu menyelesaikan misi kamu dan permohonan kamu untuk mempelajari hal yang merupakan puncak segitiganya itu ya. Dan di sini yang saya perhatikan banyak sekali dari light workers yang punya yacht. Tapi juga jangan salah, Dharma worker juga punya yacht. Ujung-ujungnya semua pilihan ya guys ya. Kenapa aku ngomong ini ya, light and darkness? Karena aku melihat dan merasakan sebuah, merinding ngomongnya, aku merasakan bahwa siapapun yang punya yacht, kamu akan jadi wayang. Akan ada dalang yang langsung memegang kamu, langsung. Jadi kalau kamu salah, kamu akan ditarik. Kalau kamu ngaco, kamu bakal dikebrak untuk kembali ya. Di situ saya tahu yang punya yacht ini pasti dia merasa banyak terbatas hidupnya. Dia merasa keinginannya tidak terlalu mudah untuk tercapai. Dia tertarik pada hal yang kontras. Maksudnya kakak menjadi wayang tuh apa ya? Wayang artinya memang harus ada yang mengendalikan kamu. Artinya kamu akan selalu punya dalang, mau itu light atau darkness. Mungkin untuk itulah ya, Hitler menjadi one of the best di luar kemanusiaan untuk melaksanakan misinya dia. Ya, terus gimana supaya aku bisa terus berada di jalur yang benar? Sebenarnya simpel sih, tetap percaya pada yang di atas, tetap berdoa, meditasi, juga kamu harus ngerjain shadow work kamu. Karena keterbatasan ini akan buat kamu sangat amat nelangsa ya. Saya juga merasakan keterbatasan itu, dan pada waktu kita mulai marah sama kondisi itu, disitulah ada shadow yang keluar ya, bayangan gelap kita, kegelapan kita keluar, dan tentunya sangat dingin untuk dicari oleh para minat. Nah, untuk itu kita harus bentengi diri kita dengan kasih, dengan doa, dengan kepositifan, juga membuang shadow kita, mengendalikannya agar kita tidak jadi yang dikendalikan olehnya. Terus kah ini kutukan atau berkah buat saya yang punya 4 yacht? Ini adalah sesungguhnya, mungkin kalau secara manusiawi terlihat kita terbatas ya, ngapa-ngapain ya. Cuman secara spiritual saya bersyukur, karena saya tahu berarti penjagaannya akan sangat ketat untuk menjaga berada di jalur yang benar sesuai dengan janji kita, kontrak kita di sebelum kelahiran ini. Yang terpenting lagi, yacht ini menandakan apapun jalan kamu yang dulu, semuanya akan kembali ke spiritualitas. Apapun jalan kamu, ketertarikan kamu, semuanya akan kamu gabungkan dengan spiritualitas. Itulah kenapa dia dinamakan Finger of God, karena ada unsur ketuhanan di sana, unsur memahami dunia lain, dunia yang lebih tinggi. Dan saya tidak sarankan kamu memberikan yacht kamu atau bercharge kamu kepada siapa-siapa. Itu yang ada kelemahan dan kelebihan kamu, kecuali kamu sedang konsultasi dengan astrologer. Oke, terlepas dari apapun yang kita lihat dari keterbatasan kita, kekuatan kita, yang mana yang harmoni, yang mana yang menekan gitu, yang ditekan, sebenarnya saya sangat percaya ya bahwa semua yang namanya buku takdir itu merupakan panduan, merupakan apa yang tertulis waktu kita lahir kan. Baik saya belajar Western Astrology di 2018 ya, saya mulai tertarik untuk membaca sedikit-sedikit, lalu baru seminggu kemarin saya mulai masuk ke Vedic yang akhirnya malah banyak mengungkap hidup saya, tapi tidak semuanya juga tepat, cuman banyak kejadian hidup besarnya benar gitu. Nowadays setelah aku bandingkan keduanya, aku lebih merasa bahwa yang namanya Western Astrology itu akan lebih membedah karakter kamu ya, karakter. Terus Vedic ini kepada peristiwa-peristiwa hidup. Itu aku setuju, karena kebanyakan peristiwa ini memang terjadi padaku, tapi tidak semuanya benar juga apa yang diungkapkan. Mungkin karena aspek aku beda, apalah itunya beda semuanya. Ketinggian aku kayaknya sekarang lebih tertarik untuk belajar Vedic. Tapi
Ini warning untuk teman-teman yang mau belajar Vedic. Kamu harus punya kebijaksanaan dan pemahaman soal ini sebelumnya ya, karena akan sangat berat untuk membaca apa yang terjadi atau terungkap di Vedic astrologi kamu. Memang akhirnya menekan ya, kalau kita melihat secara astrologi, terutama Vedic, bagi saya masukannya lebih banyak hal yang menyeramkan dan negatifnya dibandingkan hal positifnya. Jujur, jujur, saya nyari info-info tentang Vedic astrologi dimanapun ya, banyak yang lebih menggambarkan buruknya karma kelahiran manusia ini. Iyalah, kalau misalnya udah bagus kita nggak bakal lahir kan. Cuman saya juga percaya yang namanya mengetahui hal itu semuanya terlalu kayak kita tuh akhirnya jadi punya sugesti buruk gitu kalau tidak bijak-bijak dalam menganulir dan mempertimbangkan info-info ini. Kita jadi jangan sampai kita jadi punya sugesti buruk begitu kita baca itu. Saya warning ya, terutama yang belajar Vedic astrologi, hati-hati karena saya melihat unsur yang lebih banyak karma buruknya dibandingkan karma baiknya. Dan saya mulai agak resah ya, ini gimana kalau orang tahu nih, kesannya kelahirannya hanya membawa kutukan dan semua itu. Padahal saya selalu percaya bahwa manusia itu punya free will. Kenapa kita dilahirkan lagi? Karena reinkarnasi itu adalah untuk merubah semuanya ya, membayar kesalahan kita, menikmati dunia, juga untuk membangun karma baik lainnya. Jadi jangan sampai yang namanya pelajaran-pelajaran atau informasi dari astrologi itu membuatmu jadi tidak percaya diri dan jadi kayak hidup gak butuh ngelangsa banget. Karena memang psikologi saya di 1 hari pertama baca Vedic saya kaget. Wah, memang bagus ya, luar biasa untuk mengungkapkan event-event di kehidupan manusia saya pada khususnya. Cuman lama-lama saya baca ini pada ngarahnya ke negativity ya, which is saya tidak terlalu suka begitu. Ada beberapa sih astrologer yang memang bagus bacanya, dia kasih tahu ini buruknya tapi kemudian dia bawa ini solusinya ya. Dan saya lebih kepada solusi saya adalah saya mawas diri info-info tersebut menjadi sebuah masukan, sebuah gambaran tentang peta kehidupan saya, tapi kan ujung-ujungnya saya ngejalanin. Saya bisa melakukan itu dengan bahagia atau menderita karena karma saya buruk semua, misalnya gitu. Di Google sih banyak yang bacanya dengan kacamata yang lebih positif, meskipun pastinya selalu ada dua mata uang ya, ada sisi positif dan sisi negatif. Cuman saya nggak mau teman-teman yang mencoba mencari tahu dan membedah sendiri akhirnya nanti stres sendiri. Karena jujur, Vedic agak keras untuk dibaca, agak ngeri karena banyak sekali hal-hal di sana yang merupakan kenyataan dalam hidup saya, tapi tidak 100% benar gitu. Bahkan di Vedic sendiri saya bisa melihat kenapa saya belum menikah lagi, kenapa suamiku meninggal, kenapa hidupku harus bertukar ya, kenapa otak aku sekarang melemah, kenapa begini begitu, semua itu ada. Cuman saya juga yakin tidak semua hal bisa dia lihat. Kalau misalnya teman-teman punya saran untuk YouTuber astrologi Vedic, kasih tahu aku ya, komen di bawah. So, itu tentang Yod, itu yang bisa aku lihat saat ini, itu garis besarnya ya. Jadi untuk kamu yang punya Yod, terberkatilah kamu karena kamu sangat dijaga di segala sisi kehidupan kamu, terutama yang penting itu. Lalu juga gimana untuk menjaganya, untuk berada di jalur lightnya, itu sangat bisa kamu lakukan. Shadow work adalah salah satu cara termujarab untuk jiwa kok guys, di bumi yang sangat dark ini ya, yang kita pun pasti punya darkness di dalamnya. So I think that's all ya. Semoga info ini gak terlalu ngejelimet dan juga membingungkan kamu, karena yang namanya astrologi itu kayak science, jadi ada hitungan, degree of segala yang sebenarnya sangat mempengaruhi kenapa nasib manusia itu beda-beda ya. Tapi itu dasarnya untuk belajar soal baca Yod kamu. Hopefully this is helpful. Kalau kamu merasa video ini membantu, kasih aku like ya, komen kamu punya Yod apa enggak. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye.